Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha mardatillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. InsyaAllah pada pertemuan kali ini dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah wa Zawaidihal Bahiyah. Untuk terakhir kalinya insyaallah ta'ala kita akan bahas, pertemuan terakhir kita akan bahas mengenai dua pembahasan nawain daripada anwa'il ulumil hadis. Al-hadithil matruk dan al-hadith al-mawdu', kemudian al-khatimah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu sahibil baiquniyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syayikhina fid dharain amin. Matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Beliau mulai atau kita mulai tentunya dengan al-haditsin matruk, ta'rif dari al-haditsin matruk yang ada di al-manzumatil baiquniyah. Kata beliau, apa itu matruk? Matruk adalah hadis yang infarada bihi wahid. Wahidun, seorang rawi yang farid dengan suatu hadis. Dan bagaimana keadaannya? Wa ajma'u li dha'fihi. Rawi yang yanfarid ini, yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, ulama atau al-mutakallimun fi rijal atau ulama al-hadis sepakat akan kedha'ifannya. Maka hadisnya mardud, karena dia mardud. Tidak diterima, tidak makbul. Qala sahibi al-Wajiz, sebagaimana biasanya beliau akan mensyarah qaulin nazim dengan al-masail al-mustafadah dari al-manzumah. Qala al-ula al-hadithul matruk wal hadithul ladzi fi isnadihi rawin muntahamun bil kadzib. Kata beliau, hadis matruk itu adalah hadis yang di dalam isnadnya itu ada seorang rawi muttahamun bil kadzib. Jadi di sini ada faedah baru selain faedah yang ada di al-manzumah. Al-manzumah, sahibul manzumah bilang adanya infirad, satu saja dalam hadis ini, rawinya atau madarnya itu hanya satu. Bukan madarnya, asal dari sanad itu hanya satu orang. Dan tidak didapati sanad lain kecuali sanad orang ini. Baik atau walaupun muridnya banyak, yang meriwayatkan dari orang ini banyak. Tapi dia yanfarid dan keadaannya mujma' ala dha'fi. Dan ini sesuai dengan fakta. Kalau Anda buka kitab-kitab rijal, di rawi yang matruk itu bukan mukhtalafun fihi, apalagi yang muttafaqun atau al-jumhur menyatakan dia ini thiqah. Jadi kalau dia dihukumi matruk, biasanya memang akan dapati kalam a'immah itu seputar mentad'ifkan dia, baik dengan lafaz dhaif saja, fulan dhaif atau ghairu thiqah, atau yang memberikan faedah bahwasanya dia ini dhaif jiddan atau mungkar. Anda tidak akan dapatkan tautsik dari siapapun. Biasanya rawi yang matruk itu seperti itu. Maka kata beliau, al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadzib. Rawi ini muttahamun bil kadzib. Rawi al-haditsil matruk itu muttahamun bil kadzib. Apa itu muttaham? Muttahamun itu tertuduh. Dituduh melakukan kedustaan. Jadi hadisnya hadis matruk. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai al-munkar. Sekarang al-matruk. Nanti kita akan bahas al-mawdu'. Nanti beliau akan sebutkan maratibil haditsil dhaif. Perlu saya jelaskan bahwasanya pembahasan tiga pembahasan terakhir dalam kitab ini, al-manzumah atau al-wajiz fi syarhihi, membahas mengenai 3 urutan hadis dhaif. 3 urutan pertama. Nanti beliau akan mulai bagaimana pembahasannya akan datang nanti. Beliau mulai syarul hadits dhaif al-mawdu', kemudian al-matruk, kemudian al-munkar. Jadi ini berurutan 3 jenis atau urutan hadis dhaif. 3 urutan yang pertama. Jadi kata beliau, al-haditsul ladzi fi isnadi rawin muttahamun bil kadzib. Muttahamun bil kadzib dituduh melakukan dusta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang itu dikatakan muttahamun bil kadzib, sehingga ia berstatus muttahamun bil kadzib itu
apa yang menjadi mi'yar, ukuran sehingga seorang rawi dikatakan muttahamun bil kadzib. Muttahamun bil kadzib bukanlah kadzab. Orang yang dituduh berdusta belum tentu dia pembohong, kadzab atau wadha', pemalsu hadis, belum tentu. Jadi di sini akan kita baca, akan kita pelajari apa itu muttahamun bil kadzib. Kapan seseorang disebut muttahamun bil kadzib? Kapan seorang dituduh melakukan dusta, tertuduh atau terdakwa. Maka kata beliau makna qaulin nazim karat. Sebelum itu beliau sebutkan dulu apa arti karat fi manzumah. Karat artinya mardudun, tertolak. Kemudian fil al-mas'alati tsaniyah, di sini kita akan mengetahui bagaimana seseorang itu bisa muttaham bil kadzib. Kata beliau atsani asbab ittihami rawi bil kadzib ahadu amrayni wa huma. Jadi ada dua sebab. Satu dari dua ini kalau ada pada seseorang maka dia muttahamun bil kadzib, bukan kadzab ya. Bukan kadzab atau wadha'. Kata beliau yang pertama, an la yurwa dzalikal hadits illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawa'idil ma'lumah. Ketika ada suatu hadis sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak diriwayatkan melainkan dari dia. Dan di dalam waktu yang bersamaan dia mukhalif, menyelisihi kaidah-kaidah umum dalam syariat ini, bukan hanya kaidah-kaidah hadis, seperti menyelisihi Alkitab, menyelisihi As-Sunnah, menyelisihi Al-Ijma', dan dia munfarid. Ya. Kalau ada keadaan ini atau poin ini pada seseorang, maka dia muttahamun bil kadzib. Ketika dia yanfarid, yakni la yurwa min jihatihi, berarti dia yanfarid. Walaupun banyak yang meriwayatkan darinya. Dan dalam waktu bersama dia mukhalif. Beda kalau dia munfarid tapi tidak mukhalif. Bisa jadi dia thiqah. Seperti yang telah kita bahas di Al-Hadithil Gharib. Atau bisa jadi hasan. Sesuai dengan keadaannya. Ketika tidak ada mukhalafah. Atau bisa jadi dia syadz ketika dia hanya mukhalif al-thiqah. Dia tidak mukhalif al-qawa'idil ma'lumah. Ini juga pembahasan sudah kita bicarakan sebelumnya. Yang kedua, an yu'rafa bil kadzib. Kapan seseorang dikatakan muttahamun bil kadzib? Kalau ada poin yang kedua ini, an yu'rafa bil kadzib fi kalamihi al-'adi. Dia ini diketahui berbohong dalam pembicaraan biasa. Bukan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dialognya atau informasi yang dia sampaikan sehari-hari. Jadi ini permasalahan ini tentunya umum. Ini kalam fi ar-rawi. Jadi kalau ada seorang rawi hadis dalam pembicaraan umumnya, informasi umumnya, dia menginformasikan selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia muttahamun bil kadzib. Walaupun Anda tidak mendapatkan dia berdusta pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memalsukan hadis, tidak pernah menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini muttaham. Orang seperti ini muttaham. Jadi kita ambil faedah dari sini, siapapun di antara kita, bukan hanya rawi, yang berdusta dalam kalamihil adi, pembicaraan biasanya, informasi biasanya, dengan wasilah apapun, berarti dia masuk kepada muttahamun bil kadzib. Kemudian kata beliau, lakin lam yahghar minhul kadzibu fil haditsin nabawi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dia terbiasa berdusta atau diketahui pernah berdusta pada kalamihil adi, pada pembicaraan biasanya, dan tidak pernah didapati dia berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia muttahamun bil kadzib. Kalau ada di dalam suatu sanad hadis yang rawinya seperti ini, muttahamin bil kadzib, dengan satu dari dua sebab yang ada, maka dia hadisnya matruk, bukan maudhu' dan bukan mukhtalaq dan bukan hadis palsu, akan tapi matruk, yaitu dhaifun jiddan. Masalah yang ketiga. Sekarang al-mithal. Pertanyaannya apa itu, atau apa saja, atau apa misal daripada al-haditsil matruk. Kata beliau, la thalitha mithalu hadithu Amr bin Shimr anil Harithi ibn Ali qala an-Nasa'i wad-Daraqutni fi Amrin annahu matrukul hadith. Misalnya, misal rawi yang matruk itu siapa? Tentunya banyak. Al-Imam an-Nasa'i wal Imam ad-Daraqutni dan yang lainnya. Di sini
Al-Imam An-Nasai dan Daruqutni saja punya kitab dengan judul yang sama, Al-Du'afa wal Matrukin. Kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Kitab orang-orang yang dhaif dan orang-orang yang matruk. Ini kitab ini mengumpulkan nama-nama yang mereka berstatus dhaif atau matruk. Begitu juga Ibnul Jauzi punya kitab seperti itu dan yang lainnya. Kitab yang mengumpulkan rijal-rijal yang berstatus dhaif atau dhaif jiddan. Wabil khusus al-matrukin. Di antaranya Amr ibn Shimr. Amr ibn Shimr. Namanya siapa? Amr ibn Shimr al-Ju'fi al-Kufi. Dan Shimr bi kasri asyin. Kata Imam Ad-Daruqutni wa An-Nasa'i sebagaimana di kitab mereka berdua, begitu juga naqala dinukilkan kalam mereka ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidz Dzahabi fil Mizan. Kata mereka berdua apa? Amr ini matrukul hadis. Hadisnya atau dia ini hadisnya matruk. Dan apa kata Imam Bukhari? Munkarul hadis. Dan ketika Anda buka tarjamahnya di kitab-kitab ini, Anda tidak ada mendapati satupun yang mentautsik Amr bin Syamr. Anil Harith bin Ali. Tapi Imam Ali, Sayyidina Ali punya rawi yang takarrar, yang banyak meriwayatkan daripada beliau. Di antara yang beberapa kali meriwayatkan daripada beliau namanya Al-Harithul A'war. Juga dhaif. Walaupun tidak dhaif jiddan. Dan zahir di sini Al-Harith ibn Ali wallahu alam, bisa jadi Al-Harith an Ali. Anil Harithi an Ali. Wallahu alam. Bisa jadi Al-Harith ibn Ali atau Al-Harith an Ali. Itu di sini min babil misal tentunya al-matrukin banyak. Dan bahkan di antara juhud ulama hadis untuk agar kita menjauhi hadis-hadis matrukin itu, mereka mengumpulkan hadis-hadis itu sebagaimana mereka mengumpulkan rijal-rijal yang matrukin atau yang du'afa. Sebagaimana di kitab-kitab yang disebutkan tadi. Wa ghairuha wa fi ghairiha minal kutub. Dan misal yang lain apa? Kata beliau, hadithul Jarud ibn Yazid an-Naisaburi an Bahzin an abihi an jaddihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala limra'atihi anti taliqun ila sanatin insyaallah fala hinta alayka qala Nasa'i wa Daruqutni anil Jarud matruk. Jadi ada rawi nama Al-Jarud ibn Yazid. Al-Jarud ibn Yazid ini kunyatuhu Abu Ali, nisbatuhu Al-Amiri an-Naisaburi. Al-Jarud ibn Yazid Abu Ali Al-Amiri an-Naisaburi. Dan apa kata Imam Abu Hatim? Kadzdzab. Walaupun An-Nasa'i wa Daruqutni di sini menyatakan dia ini matrukul hadis, tapi ketika Anda buka terjemahnya, Anda tidak akan mendapatkan tautsik untuk orang ini, untuk Al-Jarud bin Yazid ini. Dan hadisnya pun di sini min balayahu, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di lisan. Wa min balayahu. Balaya jamak dari bala. Karena hadis dhaif itu atau hadis dhaif jiddan atau maudhu' atau bahkan dhaif itu kan bala. Jadi ibarat ini banyak Anda dapati di kitab Al-Mizan masalan, begitu juga Al-Lisan wa fi ghairihima minal kutub in kutubi rijal, khususnya kitab-kitab yang mengumpulkan rijal-rijal du'afa atau matrukin. Di antara balanya adalah hadis ini. Kalau seseorang berkata kepada istrinya anti taliq ila sanah, jadi tolaknya itu muaqqad. Insyaallah muaqqad muallaq. Sebagaimana fi kutub al-fiqh. Fala hinth alaih, tidak ada hinth. Az-zahir di sini mukhalif dengan al-qawaid yang ada. Ya. Jadi ada dua illah di sini. Dia fi nafsihi dhaif jiddan matruk, dan juga hadisnya ini mukhalafah. Al-rabi'ah. Pembahasan ar-rabi'ah yaitu apa? Al-mas'alatu rabi'ah dari manzumah. Kata beliau anwa'ul haditsil mardud. Beliau sini yastatrid, tapi istitrad ini penting. Anwa' al-haditsil mardud itu secara anwa' al-haditsil mardud secara murattab. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada al-mawdu' wa yalihi al-matruk, thumma al-munkar, thumma al-mu'allal, thumma al-mudraj, thumma al-maqlub. 6. Yang terakhir al-muttarib. Jadi 3 pertama al-matruk, al-munkar, al-mawdu', al-matruk, al-munkar, kemudian al-mu'allalu, al-mudraju, al-maqlub, yang terakhir apa? Al-muttarib. Ini faedah ini diambil dari Imam Suyuti. Imam Suyuti menistiqra. Jadi punya istiqra
terhadap tertib dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Nuzhah. Tertib ruwah du'afa. Sesuai dengan status rawinya dan hadisnya bagaimana. Atau kapan dia distatusi seperti itu sebagaimana di An-Nuzhah. Ditertib, disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian disimpulkan oleh Imam Suyuti, keluarlah ungkapan ini. Walaupun Imam Ibnu Hajar secara tasrih tidak ada menyebutkan tertib seperti ini. Jadi beliau istiqra' dari tertib atau soni' Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzhahnya. Ada pendapat lain tentunya, tapi yang jelas semuanya sepakat bahwasanya syarru, seburuk-buruk hadis dhaif adalah al-haditsil maudhu'. Adapun setelah hadis maudhu' ada khilaf. Ada yang menyatakan mungkar dulu, ada yang menyatakan matruk dulu, ila akhirih. Tentunya ini urutan hadis dhaif selain atau urutan hadis dhaif bukan dikarenakan inqita'us sanad. Ya, bukan dikarenakan inqita'us sanad. Adapun hadis dhaif, urutan hadis dhaif dikarenakan inqita'us sanad. Juga taqaddama al-kalam alaih, kita sudah membahas sebelumnya. Yang pertama itu yang paling parah itu apa? Al-mu'dhal. Kenapa al-mu'dhal? Inqita'nya dua, mutawali lagi. Kemudian al-munqati'. Kalau inqita' itu hanya pada satu maudhi'. Kalau inqita' itu pada dua maudhi' atau lebih, berarti sama dengan mu'dhal. Setelah itu apa? Al-mudallas, kemudian al-mursal. Di mana al-mu'allaq? Ya setelah itu. Jadi ini min babil ifadah. Beginilah tertib daripada al-hadis al-mardud atau al-dhaif, sebagaimana yang diistitradkan oleh al-musannif di sini Shahihul Wajiz. Jadi demikian pembahasan singkat mengenai al-hadis al-matruk. Jadi al-hadis al-matruk ini statusnya apa? Hadis dhaif, bahkan dhaifun jiddan, bukan dhaif. Karena dhaif juga maratib. Sebagaimana sahih maratib, begitu juga al-hadis dhaif maratib. Sebagaimana al-thiqah juga tabaqat. Begitu juga al-hadits dhaif juga ada maratibnya. Jadi al-matruk masuk dalam kategori hadis dhaif dan dhaif jiddan. Pertanyaannya, apakah hadis matruk bisa naik? Sini berkali-kali kita membahas ini. Jawabannya secara teori tidak bisa naik. Tidak bisa yanjabir dari dhaif jiddan dari matruk kepada sahih masalah, sahih li ghairi, atau kepada hasan li ghairi, atau kepada dhaif biasa. Secara teori. Karena dia dhaifun jiddan, dan kita sudah membahas ini secara teori. Tapi ketika Anda lihat soni' tasarrufat a'immah, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di kitabnya Nata'ijul Afkar, takhrid beliau terhadap kitab Al-Adhkar lin-Nawawi. Beliau banyak menaikkan di situ bukan hanya dhaif biasa, tapi dhaif jiddan juga, mungkar matruk itu naik. Menjadi apa? Hasan li ghairihi, menjadi sahih li ghairihi, sesuai dengan keadaan mutabi'nya, atau menjadi dhaif saja ketika ta'addada turuquhu, atau mutabi'nya dhaif. Begitu juga soni' al-Hafidz Sakhawi, masalah di kitabnya Al-Maqasidil Hasanah. Beliau juga banyak menaikkan status marafa' al-matruk atau dhaif jiddan, baik mungkar atau matruk, ke menjadi hadis makbul dengan ta'addud turuqihi, atau dengan kuantitas atau kualitas mutabi'nya. Jadi di sini untuk naik atau tidaknya itu berbeda antara tatbiq, antara teori dengan tatbiq di kalangan muhaddisin. Jadi ini perlu yuntabah. Sehingga Anda tidak heran ketika mempelajari kitab mustalah, hadis dhaif jiddan, matruk, mungkar, dan selainnya tidak naik, tapi kenapa di kitab-kitab tatbiq ini naik? Jadi tidak ada heran. Dan itu bukanlah hal yang aneh ketika berbeda antara teori dengan tatbiq. Bukan hanya di ilmu hadis, bahkan di ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga Al-Hafidz Suyuti di al-la'alil masnu'ah contohnya. Bahkan maudhu' saja pun bisa naik. Dan itu dikuatkan, pendapat ini juga diiyakan, ada muwafaqah dari al-mu'asirin atau mutaakhir atau min tabaqat syuyukhina atau syuyukhina. Bukanlah hal yang baru. Wallahu a'lam. Jadi demikian pembahasan hadis al-matruk. Kita lanjutkan al-maudhu'. Qala al-musannif wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadhalika al-maudhu'. Al-hadits al-maudhu'. Al-hadits al-maudhu' itu apa? Al-hadits al-mukhtalaq. Al-mukhtalaq, al-kadhib, al-mukhtalaq, al-masnu' satu. Dengan sebagaimana saya nanti. Al-kadhib, dusta. Dusta. Al-mukhtalaq daripada ikhtilaq, khalq, membuat-buat. Al-masnu' juga daripada sana'a yasna'u, yang dibuat. Ini semua
3 kalimat yang mutaradifah, yang satu sama lain adalah sinonim untuk yang lainnya. Ala Nabi, dibuat-buat terhadap Nabi atau ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka namanya al-haditsil maudhu'. Qala al-masail al-mustafada al-ula al-maudhu' wal kadhib al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maudhu' itu adalah hadis yang didustakan, yang dibuat, yang dipalsukan, yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal mukhtalaq wal maudhu' wal masnu'. Kalimat al mukhtalaq wal maudhu' wal masnu', kemudian ketiga-tiga ini adalah kalimat dengan sighah isim maf'ul. Semuanya mempunyai satu makna yang sama. Alfazul mutaradifah, kata beliau. Ma'naha wahid. Dan ini ma'ruf liman ya'tana bi alfaz Arabiyah. Al-mas'alatu tsaniyah, kata beliau, mithaluhu. Beliau akan menyebutkan misal dari al-haditsil maudhu'. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Jauzi marfu'an. Tentu Al-Imam Ibnu al-Jauzi punya kitab. Tentu beliau ini min a'yanil qarni sadis. 500-an, wafat tahun 500-an. Punya kitab namanya Al-Mawdu'at, yang setelah itu nanti dita'aqub oleh Al-Hafidz Suyuti dengan ketiga kitabnya kama sayati. Beliau ini menyebutkan hadis-hadis dalam kitab beliau itu bukan tanpa sanad, tapi musnadan. Jadi di dalam kitab Al-Mawdu'at ini beliau meriwayatkan hadis-hadis itu dengan isnadnya atau dengan asanidnya. Al-Musannif mengambil misal hadis Mawdu' mithalah dari kitab beliau ini, kitab Ibnu al-Jauzi. Anna safinata Nuh tafat bil baiti sab'an wa salat 'inda al-maqami rak'atain. Bahwasanya safinahnya, kita tahu semua bahwasanya Sayyidina Nuh punya safinah. Safinatun Najah. Bahwasanya safinah Sayyidina Nuh, isi hadis ini ya, melakukan tawaf di Ka'bah 7 kali. Sebagaimana kita tawaf 7 kali. Kemudian salat di maqam Sayyidina Ibrahim 2 rakaat. Sebagaimana juga kita disunahkan salat di maqam Sayyidina Ibrahim 2 rakaat. Jadi ini isi hadisnya. Tentu ini berketentangan dengan apa? Dengan al-aql. Karena tidak layak balu ta'wil. Atau bertentangan juga Alkitab dan Sunnatil Mutawatirah. Walam yaqul bihadza ahad. Nah, tidak kita dapati satu ulama pun mengiyakan atau menyetujui isi hadis ini. Hadis ini maudhu'. Anda dapat mengetahui hadis ini maudhu' dari apa? Dari rakakati lafzihi atau rakakati makna. Karena hadis maudhu' itu ada beberapa pembahasan yang beliau tidak sebutkan di sini. Bagaimana kita mengetahui hadis itu adalah maudhu'? Di antara wasilah media Anda mengetahui hadis itu maudhu' adalah dengan dari segi lafaznya. Bahwasanya Anda dapat di dalam lafaznya itu rokakah. Rokakah itu apa? Roda'ah. La jamal fiha. Tidak sesuai dengan jamal nabawi. Nah, karena semua lafaz daripada Nabi SAW atau alfaz nabawiyah atau ma'ani nabawiyah itu ada jamal. Tapi di sini tidak. Rokakah, roda'ah. Muqabil, berlawanan atau bertentangan dengan al-jamal al-syar'i an-nabawi. Oke. Pembahasan ketiga. Nazama ba'dum asma'al kadzabin al-waddu'in ala Rasulullah SAW. Tentunya banyak nama-nama waddu'in, nama-nama pemalsu hadis. Di antaranya tadi hadis riwayat Safinah ini. Ada atau di sini beliau tidak sebutkan, ada namanya Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam. Ada Ghiyath bin Ibrahim masalan, ada Al-Ma'mun ibnu Ahmad. Wa ghairuhum. Ada Muhammad Asy-Syami Al-Maslub. Wa ghairuhum katsir, banyak. Di sini beliau akan memberikan ifadah kepada kita. Ada 2 bait yang mengumpulkan beberapa nama daripada al-waddu'in yang diketahui meriwayatkan hadis palsu atau memalsukan hadis. Qala ahaditsu nastur wa yasrin wa yaghnam wa ba'da ashajil qais thumma khirash wa nuskhatu dinarin wa nuskhatu tirbah abi hadiyatil qaisi shibhu firash. Jadi ada nastur, ada yasr, ada yaghnam, ada ashaj, ada al-ashaj al-qais, al-badal untuk ashaj atau atfu bayan, kemudian khirash, kemudian dinar, kemudian tirbah. Di sini tirbah karena abi hidayah al-qaisi adalah kunyah dan nisbah untuk siapa? Untuk tirbah. Ada 7 orang di sini nama waddu'in.
ada nama-nama yang lain yang saya sudah sebutkan tadi. Faedah ini, budak bait ini Anda bisa lihat di kitabnya Al-Imam Az-Zarkashi fi Nukatihi ala bin Salah. Begitu juga di beberapa kitab lainnya, ada Al-Fathni, di maudu'annya Al-Fathni. Wa begitu juga di maudu'annya As-Saghani. Kemudian al-mas'alah rabi'ah, ajmal ulama. Sekarang apa hukum? Kita akan mengetahui apa hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Hukum meriwayatkan, bukan hukum memalsukan hadis. Karena berbeda antara beda memalsukan hadis dengan meriwayatkan hadis maudhu'. Sekarang kita mau tahu hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Hukum meriwayatkan hadis maudhu' tentunya haram. Tapi dengan syarat. Kapan haram meriwayatkan hadis maudhu'? Ketika Anda tahu bahwasanya itu maudhu' dan Anda tidak jelaskan bahwasanya itu maudhu'. Jadi Anda tahu bahwasanya itu hadis maudhu', Anda riwayatkan dan Anda tidak jelaskan bahwasanya ini hadis maudhu'. Maka kata beliau ajma'ul ulama. Ulama sepakat ala annahu la tahillu riwayatul haditsil maudhu' li ahadin 'alima halahu fi ayyi ma'nan kana illa ma'a bayani wad'ihi. Li hadithi Muslimin man haddatha 'anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin atau ahadul kadhibain. Kata beliau, para ulama sepakat bahwasanya tidak halal, artinya haram, meriwayatkan hadis maudhu' untuk atau bagi seseorang yang mengetahui hal atau keadaan hadis itu. Dalam makna apa saja. Baik itu di aqidah, atau di ahkam, atau di targhib atau tarhib, atau di as-sirah, atau di al-qasas, atau di fadail. Berbeda dengan al-hadis maudhu' ad-dha'if. Makanya kini di sini perlu Anda ketahui bahwasanya al-haditsul dhaif bukanlah al-haditsul maudhu'. Kalau al-haditsul dhaif boleh diriwayatkan di al-targhib wa tarhib wal qasas, begitu juga di al-fadail. Adapun al-haditsul maudhu' tidak demikian. Kenapa? Karena al-haditsul maudhu' pada hakikatnya bukanlah hadis. Sedangkan al-haditsul dhaif dia hadis, hanya saja sanadnya dhaif. Jadi berbeda antara hadis maudhu' dan hadis dhaif. Di antara balaya akhir zaman yang datang kepada kita yang menjadikan membuat bi'ah atau lingkungan ilmiah atau lingkungan muslimin ribut adalah adanya golongan yang menyamakan antara hadis maudhu' dan hadis dhaif, sehingga menganggap hadis dhaif itu bukanlah hadis sebagaimana al-hadits al-maudhu' bukanlah hadis. Tapi al-amru laysa kadzalik, bukanlah demikian. Itu kita katakan al-hadits dhaif berbeda dengan al-hadits al-maudhu'. Al-hadits al-maudhu' pada hakikatnya bukan hadis, sedangkan al-hadits dhaif hadis. Illa ma'a bayani wad'ihi. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif dengan syarat, boleh meriwayatkan hadis al-hadits al-maudhu' dengan syarat harus dijelaskan bahwasanya hadis ini adalah maudhu'. Berarti tidak wajib menyebutkan ketika Anda meriwayatkan hadis dhaif. Tidak wajib menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Saya bilang tidak wajib. Tidak wajib sebagaimana di hadis al-maudhu'. Di sini beda antara al-hadits dhaif dengan al-hadits al-maudhu' ketika meriwayatkannya. Kenapa? Kenapa para ulama atau apa landasan ijma' tersebut? Kan ijma' tuh meriwayatkan al-haditsil maudhu'. Ijma'. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa bi haditsin aw haddatsa anni bi hadits." Meriwayatkan hadis dariku, kata Nabi. Yura, dilihat bahwasanya hadis itu adalah kadzib, ada kedustaan di situ, maka dia adalah satu dari dua orang yang berdusta atau orang-orang yang berdusta. Karena al-kadzibain atau al-kadzibin ada dua riwayat. Kalimat ini diriwayatkan dengan dua redaksi. Dalam satu riwayat dengan al-kadzibin alal jam'i, redaksi yang lain dengan al-kadzibain alat tathniyah. Ini dalilnya. Begitu juga man haddatsa man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi dalil ini, hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan adalah hadis atau dalil yang dipakai untuk mengharamkan pemalsuan hadis. Sebagaimana saya sebutkan tadi, berbeda dengan meriwayatkan hadis dengan memalsukan hadis. Adapun di sini beliau menyentuh atau menyinggung mengenai hukum meriwayatkan hadis.
Adapun hukum memalsukan hadis tentunya haram juga. Tentunya haram juga. Mutlaqan. Mutlaqan. Wa min asyhari ma sunnifa fil mawdu'. Sekarang beliau akan masuk kepada muallafat. Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mawdu'. Beberapa di antaranya, tentunya banyak. Kata beliau Al-Mawdu' Ibn Al-Jauzi. Ini kitab ini ada dengan tahqiq Sahibil Maktabatis Salafiyah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bagaimana di antara manhaj Al-Imam Ibn Al-Jauzi. Walaupun beliau di situ karena tasyaddudnya beliau hadis sahih di mawdu' inda beliau dianggap palsu oleh beliau, hadis hasan juga demikian. Intinya ada beberapa hadis yang tidak layak dihukumkan palsu, akan tetapi beliau menghukumkannya sebagai hadis palsu atau hadis maudhu'. Oleh karena itu datang kitab Imam As-Suyuti setelahnya, Wala'alil masnu'a fil ahadithil maudhu'ah. Imam Suyuti kata beliau sini wa min huwa min ahsaniha wa qad ta'aqaba Ibn Al-Jauzi. Apa kelebihan atau keistimewaan kitab ini adalah ta'aqub. Beliau di situ melakukan ta'aqub terhadap Al-Imam Ibn Al-Jauzi, kritikan terhadap Imam Ibn Al-Jauzi ketika beliau menganggap palsu hadis-hadis yang tidak palsu. Rahimahullah, yani waqad ta'aqaba Ibn Al-Jauzi rahimahullah ta'ala fi hukmi ala ba'd al-ahadits bil wad'i. Thumma ikhtasara fi ta'aqubat ala mawdu'. Kemudian Imam Suyuti sendiri mengikhtisar kitab ini dalam kitabnya At-Ta'aqubat ala al-Mawdu'at. Dicetak di Darul Kutubil Ilmiyah. Atau ada juga Darul Janan. Ada beberapa matba'ah yang mencetak kitab ini. Kemudian diifradkan oleh Imam Suyuti juga sebagaimana dikatakan qala thumma afrada al-ahadits allati hakama 'alaiha Ibnu al-Jauzi bil wad'i wa hiya fil kutubi sittati fi kitabin asmaha al-qaul al-hasan fi adh-dhabi 'anis sunan. Ada yang mengatakan kitab ini adalah kitab ini dengan al-qaul al-hasan dengan kitab At-Ta'aqubat adalah kitab yang sama. Satu kitab dengan dua penamaan yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak demikian. Jadi ada khilaf bainal ulama. Oleh karena itu ya sebagian yang mengatakan yang menganggap ini satu tidak akan mendapatkan nuskhah kitab dengan al-qaulil hasan saja. Yani ketika berbeda dengan kitab al-Ta'aqubat. Jadi demikian pembahasan al-hadits al-mawdu'. Kemudian di sini saya ingin menambahkan agaknya penting karena di sini singkat. Bagaimana Anda mengetahui hadis maudhu' itu adalah maudhu'? Kaifa yu'raful wad'u? Tadi saya sudah singgung sedikit. Kemudian sini saya ingin perjelas. Yang pertama dengan iqrarir rawi, dengan pengakuan daripada rawinya. Iqrar daripada rawi itu sendiri, bahwasanya dia telah memalsukan hadis. Yang kedua dengan ma yanzilu manzilatal iqrar, dengan sesuatu yang sama kedudukannya dengan iqrar atau pengakuan dari rawi itu sendiri. Ya. Sebagaimana contohnya seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari seorang syekh, dan syekh ini diketahui sebelum rawi ini ada, syekh ini sudah meninggal. Ini si rawi ini tidak mengakui bahwasanya dia meriwayatkan hadis palsu. Akan tetapi keadaan ini membuat kita menghukumi adalah hadis palsu. Jadi keadaan ini tanzilu manzilatal iqrar, seolah-olah perawi itu mengakui bahwasanya dia memalsukan hadis. Ya. Kemudian juga dengan mengetahui hali al-marwi. Apa itu halil marwi? Keadaan riwayat, keadaan hadis itu. Contohnya hadis itu mukhalaf atau mukhalif akan sharihil aql atau al-ijma' atau al-kitab atau as-sunnatil mutawatirah. Ketika ini terjadi, maka hadis ini adalah maudhu' selagi mana tidak mungkin untuk ditakwilkan. Jadi, itulah beberapa cara agar Anda mengetahui hadis itu maudhu'. Kemudian yang selanjutnya juga ada rikah, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada rokakah di dalam lafaznya atau di dalam maknanya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan al-madar dalam mengetahui rikah hadis itu adalah al-makna, bukan lafaz. Kenapa? Karena bisa jadi ketika Anda mendapatkan rokakah, roda'ah dalam matan
hadis atau dalam lafaz hadis tersebut bisa jadi rokakah lafaz itu bersumber dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis itu dengan makna sehingga mendatangkan rokakah. Padahal maknanya tidak ada rikah di situ, tidak ada rodaah. Nah, makanya kata beliau al-madar 'alal makna. Itu secara umum demikian. Jadi wallahu alam, ada juga pembahasan atau musannaf muhim, kitab muhim kalau Anda ingin tawassu' untuk mengetahui mengenai al-hadits al-maudhu' secara umum, karena sebenarnya pembahasan al-hadits al-maudhu' ini sangatlah panjang, khususnya di kutubil mutawalat. Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah punya kitab Al-Mahad fi Tarikh Sunnatin Nabawiyah, yang sebenarnya beliau tulis kitab itu untuk menceritakan ini tarikh sunnah, akan tapi juga beliau kitab itu kalau Anda baca berisi tentang sejarah sunnah, termasuklah di situ sejarah al-hadits al-maudhu' atau hukumnya dan tafasil rincian mengenai apa yang berkaitan dengan hadis-hadis maudhu' di dalam kitab Lamahad ini. Falyurja' ilaih. Jadi demikian pembahasan singkat yang saya usahakan, pembahasan ini atau pembicaraan ini sesuai dengan mustawa kitab kita. Al-Matruk dan Al-Maudhu'. Kemudian kita baca saja al-khatimah, nas'alullaha husnaha. Qala musannif wa qad atat kal jawharil maknuni wa sammaytuha manzumatal baiquni. Faqad thalathina bi arba'in atat aksamuha thumma bi khairin khutimat. Itu akhir dari al-manzumatil baiquniyah. Thumma qala Syekh Al-Habib Abu Numay fasittatun wa arba'una kamulat abyatuha thumma bi khairin khutimat. Qala Sahibul Wajiz المسائل المستفادة قول الناظم كالجوهر المكنون أي المستور في صدافه لنفاستها وعزتها. الجوهر المكنون, الجوهر المكنون artinya المستور, yang tertutup, permata yang tertutup. في صدافه يعني صداف kata Sahib al-Mukhtar as-Sihah, ghisha, di dalam bungkus. Jadi jauhar ini di dalam sesuatu ina. Jadi karena dia nafasah, karena dia linafasat ya, karena dia nafis, karena dia aziz, maka beliau ungkapkan dengan kal jauharil maknuni. Manzumah ini linafasatiha li'izzatiha. Manzumah ini beliau tasbihkan manzumah ini seperti al jauhar yang al maknun. Jadi seperti itu. Wa qawluhu al baiquni nisbah li baiqun, tentunya al imam al baiquni wa hiya qaryah fi iqlim Adrabijan atau Adarbijan atau Ribijan, qarib minal akrad. Taban ini di daerah balad Ajam. La'allahu ma wara'an nahr. Wa huwa Umar atau Taha. Ini mengenai terjemah al-Imam Al-Baiquni, kita sudah, atau al-musannif sendiri sudah mengkhususkan terjemah beliau di muqaddimah kitab beliau ini. Umar atau Taha ibn Muhammad ibn Fattuh Al-Baiquni Dimashqi Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 80 wa alfin al-hijriyah. Wa la yu'rafu an tarjamati illa an-nazrul yasir, ya. Karena terjemah beliau, Anda tidak akan dapatkan terjemah beliau dengan terjemah mutawwalah. Anda bisa dapati di Al-A'lam li Zirikli, begitu juga di Mu'jamil al-Mu'allifin li Umar Ridha Kuhalah. Terjemah mukhtasarah kata beliau, illa an-nazrul yasir. Wa hadha manhaju ba'd ahli al-'ilmi ikhfa'an li anfusihim mubalaghatan fil ikhlasi lillahi ta'ala. Ini mahmal hasan daripada beliau, bahwasanya ini adalah manhaj daripada manhaj al-ilmi beliau, atau di antara mereka ada yang yukhfi, mengikhfakan, menyembunyikan diri mereka, sehingga Anda tidak dapati tarjamahnya dengan tarjamah yang muwassa' atau mutawalah. Wa qad zada alamatil baiquniyah sahibu zawaid syekh syuyukhina al-allamah Muhsin, guru daripada guru-guru Sahibil Wajiz Al-Habib Al-Aidarus, Al-Allamah Muhsin Ja'far Abu Numay ba'alawi 12 baitan. Jadi ada 34 bait atau 34 nau' juga, atau 32 ditambah 12 bait oleh Al-Imam Al-Habib Abu Numay. Jadi ada 46 bait. Kama la yakhfa. Fa asbaha adadul manzumah 46 baitan. Sehingga yang 34 menjadi 46. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Tamma syarhul mukhtasaru. As'alullah ta'ala liyal qabula wal ikhlasa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Katabahu Zain ibn Muhammad ibn Husain al-Aidarus Hadramaut al-Mukalla
12 صفر الخير 32 بعد 1400 الهجرية 17 واحد 11 2000 الميلادية. Jadi demikian dengan pertemuan yang sekarang ini, dan sebelumnya kita sudah inqita' beberapa minggu, kita sudahi pembicaraan kita, pembahasan kita atau kajian kita dengan kitab Al-Wajiz ini. Semoga bermanfaat dan Al-Faqir mu'tarif dengan segala taksir atau kekurangan, dan kalau ada di antara al-mustami'in semua yang mendapatkan kekurangan atau yang perlu diistidrak, yang perlu ditambahi, atau ada auham dari Al-Faqir sendiri atau al-aghlad atau akhta', bisa disampaikan diajli, karena apa? Karena amanah ilmiah yang bukanlah suatu hal yang sederhana yang perlu ditutupi kekurangan yang ada. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.